Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Apa kabar Indonesia? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimanapun berada ya teman-teman ya, dan selalu dimurahkan rezekinya pada malam hari ini bagi para pencari nafkah. Oke, malam hari ini kita akan keliling-keliling kota Padang di malam hari nih teman-teman nih. Kita akan keliling-keliling melihat situasi terkini dari kota Padang nih. Ini Jalan Andalas. Kita akan coba lewat, saya lupa nama jalannya teman-teman nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, khususnya orang Padang mungkin ya. Nah, kita akan lewat jalan tepi air ya. Di sini namanya tepi air ya. Ini tepi kali ya teman-teman ya. Tapi kalau orang sini bilangnya tepi air. Nah, ini kita akan lewat sini. Ini nama daerahnya apa ya? Saya lupa nih. Udah lama banget soalnya nggak lewat sini. Ini saya lewat sini ketika, aduh, ngedogrok gitu dia. Waktu zaman-zaman kuliah ya teman-teman ya, sering lewat sini nih. Itu lewat sini pun kalau apa ya, pinjam motor temen atau misalnya apa ya, oh ya waktu anak saya yang nomor 2 ya, masih kecil, itu ditaruh di tempat penitipan. Jadi sering lewat sini dulu nih, nganter ketika pergi kerja, nanti jemputnya pas pulang kerja gitu. Nah, ini tembusnya nanti ke Lubuk Begalung namanya teman-teman nih, ke Lubek ya. Nah, mungkin ada yang pernah, teman-teman yang pernah tinggal di sini kali ya, mungkin tahu ini nama lokasinya nih, mengenang masa lalu lah ya. Oh, saya pernah tinggal di sini nih, saya pernah kos-kosan di sini nih waktu kuliah nih gitu kan. Kubu Dalam ya kalau nggak salah namanya teman-teman ya. Nama daerahnya ini, kalau nggak salah ya. Mana sih pelang yang bisa dilihat nih, namanya apa ini? Ini jalannya kecil ya, jadi hati-hati teman-teman ya. Kadang ada mobil yang supirnya nggak pandai ya, bawa mobil di jalan sempit kayak gini, jadi takut jatuh ke sebelah kiri situ ya. Kalau arah kita sekarang sebelah kanan gitu ya. Di sini tempat sekolahnya anak saya dulu tuh teman-teman tuh. Waktu penitipannya dulu ya. Nah, jadi takut jatuh ya gitu, jadi dia egois ya di tengah aja gitu ya. Dan kita tuh terpaksa minggir ke kiri ya, ke bahu jalan jadinya. Nah, ini kebetulan bahu jalannya udah dicor ya, jadi udah enak sih lewat sini gitu. Nah, di sini ada jembatan untuk menuju ke jalur sebelah ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, itu bisa tembus ke Marapalam namanya. Tapi kita akan terus ke depan, kita akan ke Lubek, nanti kita putar arah di namanya apa ya, nama jalannya Ujung Tanah kalau nggak salah ya, nama jalannya, nama daerahnya ya. Ini jadi agak panjang nih kayak teman-teman nih videonya nih ya, karena kita akan muter-muter jalan-jalan di malam hari ini. Kondisinya di jam 9:05 nih teman-teman nih. Jadi tadi start itu jam 9:07 lah kali ya. Ini para apa sih, para Karambi ya? Oh, para Karakah teman-teman nih namanya. Tuh yang kayak gitu kan egois tuh kan. Jadi kita bisa dipepet dia tuh. Ini para Karakah namanya teman-teman nih. Nah, di depan tuh adalah jembatan Marapalam ya. Jembatan yang kita akan menuju ke Lubek. Kalau nggak salah ya di depan ini ya. Atau masih jauh ya? Ya udah sampai nih teman-teman nih. Nah, jadi kalau kita ke apa ini, ke kiri itu bisa kita menembusnya ke apa ya, bypass situ ya, ke kiri situ. Kan kita akan lurus aja. Jadi kita akan muter ya nanti. Jadi kita muterin aja nanti, lalunya ke Pulau Ai ya. Nah, kita lewat Pulau Ai ya.
Jadi ini kita lewat di jembatan Marapalam nih teman-teman nih. Nah ini jembatan Marapalam. Nah di sini ada universitas ya, dulu pernah saya juga buat videonya ya. Ini universitas swasta ya, yang lumayan besar juga ya. Itu Universitas Putra Indonesia atau UPI ya teman-teman ya. Dulu namanya AMIK ya, PTK dulu ya. Nah disinilah dulu saya kuliah nih teman-teman nih. Nah ini dulu nggak serame ini waktu saya kuliah dulu nih. Tahun berapa ya? 2008 ya kalau nggak salah ya. 2008 98 ya teman-teman ya. Nah, itu ya naik motornya ugal-ugalan, main salip-salip aja. Ih ngeri saya mah. Ini kebetulan belum sehat ya. Jadi agak ngeri-ngeri sedap memang ini, takutnya nanti jatuh lagi kan, atau jatuh kakinya ke bawah keseret tuh sakit lagi dah. Nah ini dulu nggak serame ini tahun 98 ya teman-teman ya. Itu 98 tuh saya ngambil D3 dulu ya, dan saya lanjutkan lagi di 2006 saya ngambil S1 nya teman-teman ya. Nah waktu 2006 itu pun juga belum serame ini sekarang. Wis udah rame banget loh. Nah, banyak rumah makan, toko-toko, kafe, coffee shop ya. Ada beberapa swalayan-swalayan tuh. Nah, jadi ini yang membuat ramai ini adalah mahasiswa UPI ini teman-teman nih. Kalau sempat mereka itu misalnya habis ujian liburan ya, pulang ya. Ini nggak seramai ini ya. Nah, ini kan banyak yang jualan-jualan kayak ini nih, kaki limanya nih. Nah, itu. Ini biasanya umumnya yang paling banyak belanja itu adalah mahasiswa ya. Nah, ini dia ada masjid nih. Masjid Rahmatan Lil Alamin. Ini kampusnya teman-teman nih. Ini dulu nggak ada masjid nih waktu saya kuliah nih. Convention Center pun nggak ada. Ini masih sawah nih dulu. Kampusnya di situ ya. Tuh, dalam situ. Ini ramai banget di sini nih. Nah, jadi ini tempat saya main dulu nih. Nah, nanti kadang pulang kuliah nongkrong-nongkrong lu di sini nih teman-teman nih. Tuh. Oh, main masuk aja deh. Tuh, main kencang-kencang aja. Nah, kita akan lewat jalan sini teman-teman, kita akan muter ke belakang, kita lewat ke Pulau Aie. Sebenarnya nggak Pulau Aie ya, Pulau Aie lihat sana depan itu ya. Oke, kita akan lewat sini. Nah, ini tempat saya nongkrong juga di sini nih, teman-teman nih. Ada kos-kosan di sini ya. Biasa ya. Dulu kan ada kos cewek tuh. Biasalah kalau cowok-cowok kan pasti main ke kos cewek kan gitu ya. Kadang ke kos cowok gitu ya. Nah, di sini nih saya main nih. Tuh. Mana ya? Lupa saya. Nah, ini kayaknya dalam nih. Nah, ini dia nih. Ah, tuh. Lupa saya yang mana tempatnya udah. Ada ini yang sakit ini teman-teman nih. Oh, silau lampu remnya. Kita balap deh. Sakit mata kita. Aduh. Ini jalan ujung tanah ya kalau nggak salah ya. Mana sih nama jalannya? Nggak ada yang pakai nama jalan nih kedainya. Ya kan ujung tanah teman-teman nih. Nah kita akan belok ke kanan ya. Coba kanan ini namanya bukan Pulau Air ya. Pulau Air sebelah kiri ya. Kita akan belok ke kanan aja. Kita puterin lagi ke jembatan tadi ya teman-teman ya. Atau kita masuk ke kota kali ya. Nah ini kita hati-hati teman-teman nih. Ini persimpangan ini. Nah itu ya. Kadang banyak orang yang nggak hati-hati ya. Nah, ini lurus, ini mau belok. Kita lihat dulu, aman jalan kita ya. Nah, nggak jadilah, kita akan ke kiri aja. Kita nggak jadi lurus ke sana ya. Kita ke kiri.
Ini ngilu-ngilu nih dia nih kukunya teman-teman nih. Ini karena nanti karena ini kena debu-debu ya, nanti pulang harus kita bersihkan lagi nih. Itu bahaya nanti. Nah, kita bahas aja ini teman-teman ya, mengenai jitter ini ya. Jadi memang untuk low light ya, itu baik. Saya pernah lihat juga kemarin ini ada beberapa review dari youtuber lain ya. Itu ketika dia menggunakan S Pro 2 ya, ini kan sebanding ya low light-nya dengan S Pro 2 ya dari Insta360. Dan ternyata ketika kena lubang kayak gini ya, nah gitu ya, kena lubang-lubang kayak gitu, jalan jelek lah istilahnya. Itu ternyata dia ada jitter juga ya. Jadi memang kalau untuk malam ya memang seperti itu ya kelemahan teman-teman ya. Kadang stabilizernya itu nggak sempurna gitu. Ini pun udah agak lumayan ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita nggak pakai mode super neck ini lebih parah lagi sih. Ya cukup lah ya bagi saya gitu ya. Jadi kita istilahnya kalau di jalan gelap itu ya cukup bisa melihat lah kita ya jalannya gitu ya, terangnya bagus gitu ya. Nah kalau untuk teman-teman ya ingin membeli S Pro 2 ya dari Insta360, kalau hanya digunakan untuk vlog biasa atau traveling gitu ya, silahkan ya teman-teman ya. Saya sangat menyarankan menggunakan itu ya. Kenapa ya? Karena ya saya sudah coba di X4 sih, nggak perlu kita apa-apain sih, warnanya udah bagus ya gitu ya teman-teman ya. Cuman tetap tentu saja setting manual perlu juga ya, kayak exposure atau shutter speed atau ISO ya, tetap perlu juga, itu perlu juga ya. Nah kenapa saya tidak sarankan kalau digunakan untuk motovlog nih teman-teman nih, untuk S Pro 2 itu karena bobotnya itu teman-teman berat banget ya. Mungkin di bawahnya dari Insta360 X4 itu bobotnya ya. Saya pernah pakai X4. Ini sekarang saya pakai DJI Osmo Action 5 Pro ya. Ini saya nggak menggunakan balaclava. Ini nggak apa-apa ini ya, helmnya ya nggak turun-turun ya. Itu mobil main keluar aja itu di belakang saya. Nah kalau saya menggunakan Insta360 X4 itu, waduh gila, turun-turun. Walaupun saya sudah pakai balaclava ya. Guna balaclava itu sebenarnya untuk mengikat si helm ini ya, biar nggak licin gitu ya, dengan bergesekan dengan rambut gitu ya teman-teman ya. Bisa pakai balaclava gitu. Ternyata nggak juga, nggak ngaruh ya. Turun terus ya, miring, apalagi karena jalan jelek gini kan. Turun ke bawah. Aduh, sakit kepala saya jadi dibikinnya. Nah, ini kalau di DJI OA5 Pro ini ya lumayan teman-teman ya, nggak begitu berat dia, nggak berat ya. Memang karena ini dibandingkan dengan merek-merek sebelah ya, itu ini merupakan bobot yang paling ringan ya teman-teman ya, dibandingkan GoPro dan juga S Pro atau S Pro 2 ya teman-teman ya. Ini yang paling ringan di antara tiga merek itu teman-teman ya. Jangan dibandingkan dengan misalnya dari Bipro atau Yicam atau yang lain ya, itu beda ya, kelasnya beda ya teman-teman ya. Onde yang tadi dia keluar kan, dia masuk ke dalam nggak pakai sen, ngeri kan sekarang kan teman-teman kan. Nah ini bobotnya paling ringan nih DJI ini, makanya kalau untuk motovlog ya saya sarankan sih bagusnya ambil yang DJI aja lah gitu ya, karena kalau pakai S Pro itu berat banget. Boleh teman-teman pakai S Pro untuk motovlog dengan syarat itu helmnya nggak boleh yang longgar ya teman-teman ya, harus pas di kepala. Kalau bisa ketat ya, jadi nggak goyang-goyang, nggak turun-turun dia gitu helmnya gitu. Nah itu nggak apa-apa kalau teman-teman ingin ngambil S Pro ya misalnya gitu ya. Memang sih dia punya kelebihan masing-masing ya, saya tengok ya. Kalau si DJI ini dia Bluetoothnya hanya bisa connectnya ke mic wireless DJI Mic 2 ya. Ekosistemnya seperti itu dibikinnya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa connect dengan perangkat Bluetooth lainnya. Istilahnya dia nggak universal Bluetoothnya gitu kan. Cuman dia sudah bisa connect ke dua transmitter. Nah, si S Pro itu S Pro 2 ya. Itu dia Bluetoothnya universal teman-teman itu. X4, X3, cuman ada beberapa kalau ingin dikonekkan ke intercom ada beberapa yang nggak bisa connect ya teman-teman ya. Tapi dia tetap dia universal, istilahnya dia bisa connect ke perangkat Bluetooth lainnya gitu, termasuk TWS ya. Nah kalau untuk yang si S Pro 2 dia universal ya Bluetoothnya, bisa connect ke mic wireless, TWS dan lain-lain ya. Nah dia juga ada mic-nya itu bisa double teman-teman. Nah itu kelebihannya satu lagi ya si S Pro 2 ini ya.
double mic-nya. Jadi mic-nya itu Jadi dia mic-nya misalnya kita konekkan ke mic Bluetooth. Ya, kita koneksikan ke mic Bluetooth. Lalu mic internalnya itu bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, itu kerennya kan. Jadi misalnya kita gunakan mic internalnya itu untuk suara ambient di jalan lah gitu ya. Kalau untuk mic Bluetooth wirelessnya kita gunakan untuk merekam suara kita gitu. Nah, yang kelebihan yang berikutnya itu si S Pro 2 itu dia menggunakan WindMove ya. Ada WindGuard-nya gitu ya. Seperti WindMove lah ya, untuk menahan angin masuk ke dalam mic-nya gitu ya di depan ya. Nah, itu yang terbaru dari si S Pro 2 ini. Nah, jadi ketika kita misalnya seperti ini ya, itu suaranya wind noise-nya cukup bagus teredam ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan itu, jadi mic wireless Bluetooth-nya untuk merekam suara ya. Kalau untuk mic internal itu kita ngerekam untuk ambient di jalan gitu teman-teman. Keren itu. Nah, kalau mic Bluetooth ya, kalau kita sudah menggunakan perangkat action cam yang Bluetooth universal, itu bagusnya kita menggunakan intercom ya teman-teman ya. Jadi kita nggak repot-repot lagi kan menggantung-gantung atau nempel-nempel mic wireless gitu ya di helm. Jadi kita cukup menggunakan atau menghubungkan intercom kita ke si S Pro 2. Keren kan? Cuman ya itu ya, berat banget bro. Kalau saya lebih milih biarlah menikmati DJI Osmo X5 Pro aja dulu teman-teman ya. Toh kalau kita ngevlog misalnya gitu kan, saya kalau yang di DJI ini saya menggunakan mic kabel gitu ya. Kalau ke X4-nya saya menggunakan mic wireless dari DJI mic 2 ini. Gitu. Jadi tetap suaranya tetap ada kedua-duanya. Jadi kita bisa sinkronisasikan ketika kita ingin menggabungkan videonya ya. Oke, kita akan belok ke kanan ya teman-teman ya. Lampu merah, kita stop. Nah gitu teman-teman ya, itulah kelebihan dari DJI ya, dari Insta360 S Pro ya teman-teman ya. Sebenarnya saya tertarik juga ya, cuman ada lagi kekurangannya itu ya, karena dia pakai flip layarnya ya. Memang sih serasa kamera profesional ya, mirrorless gitu ya. Cuman agak repot ya kalau kita mau ngevlog, mau bolak-balik kamera gitu kan, harus kita flip dulu dia biar bisa kita lihat kalau menghadap ke kita misalnya gitu kan, karena di depannya nggak ada layar ya. Layarnya sih ada cuma untuk menampilkan informasi-informasi seperti baterai dan settingan ya. Nah itu aja sih ya kekurangannya. Nah ini anginnya kayak mana nih? Masuk kan ini kencang nih angin sekarang nih di jalan raya ini. Nah di sini ada tempat yang sangat menarik teman-teman, ini bisa digunakan untuk berfoto-foto di sini ya. Ini airnya kebetulan lagi nggak hidup nih. Biasanya ada airnya sini nih. Jadi biasanya tempat nongkrong-nongkrong lah gitu ya. Nah di sini nih yacht center ini teman-teman nih. Oh ya, dan satu lagi ya, ada beberapa yang mencoba ya, katanya untuk Super Neck ini biar hasilnya bagus, tidak noise gitu ya. Jadi menggunakan color profile-nya itu yang apa ya teman-teman ya, yang The-Log M10 bit gitu ya. Nanti kita lihat ya settingannya ada nggak nih ya, kalau yang di Super Neck ya, The-Log M10 bitnya nih. Kalau nggak ada nanti kita akan coba yang di video biasa ya, bukan yang di Super Neck ya teman-teman ya.
Nah itu nanti ketika di color grading itu jadi bagus itu hasilnya. Nah ini adalah Jalan Sudirman, jalan protokolnya Kota Padang nih teman-teman nih. Di sini ada ice tuh, ada chat time. Itu khusus ice aja di situ ya. Nah, mendadak belok aja. Kita lihat nih yang kayak gini ya. Dia berbelok ya. Cuman dia merasa itu jalur dia teman-teman ya. Banyak kayak gitu tuh. Tuh kencang tuh. Kalau nggak saya lihat tadi dia kencang aja langsung muter langsung belok gitu ya. Sedangkan kita tadi lurus di bagian tepi gitu ya. Kenapa saya bagian tepi? Karena saya takut di sebelah kanan itu kadang banyak mobil yang kencang ya. Makanya kita ambil jalur kiri ya teman-teman ya. Kalau untuk motor kan selalu kiri tuh. Cuman ya itu ketika kita jalur kiri itu pas di perempatan kayak gitu ya. Ada orang yang keluar gitu ya dari gang itu ketika dia mau masuk lurus dia main belok gitu aja ya. Nggak mengurangi kecepatan gitu ya. Langsung digas aja gitu. Nah itu bahaya itu. Jadi kalau sekarang nih dunia terbalik ya. Jadi kita yang lurus ini kita harus mengalah dengan orang yang belok ya. Salah ya. Kalau dari undang-undangnya itu lalu lintasnya itu adalah yang berbelok kita harus mengalah dengan orang yang lurus gitu. Karena yang lurus itu diutamakan ya teman-teman ya. Yang belok itu kita hati-hati gitu. Kita ingin masuk ke jalur lurus gitu ya. Oke ini masih jam 9:15 nih. Oke inilah kondisi malam hari di Kota Padang tuh, habis ditabrak tuh dia tuh kan. Dia masuk ke jalur orang itu, dia salah deh itu, nggak boleh kayak gitu tuh. Oke sekian ya teman-teman ya perjalanan malam kita di Kota Padang ini pada malam hari tadi jam berapa sih teman-teman ya? Jam 9 ya, jam 9 kurang 10 ya. Oke sampai ketemu lagi ya pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton ya pada channel saya ini ya, dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya biar channel ini semakin berkembang. Dan ini isi channel sih beragam ya teman-teman ya. Ada yang cuman sekedar daily motovlog gitu ya, dan nanti ada pergi ke tempat-tempat wisata ya, mini touring gitu ya, touring tipis-tipis lah, masih di daerah Sumbar, atau misalnya nanti pergi ke tempat-tempat kulineran lah gitu ya, macam-macam lah teman-teman ya. Oke ya, sampai ketemu lagi ya pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih belok nggak ngasih sen, main belok aja nggak pakai helm. Ngeri nih orang-orang sekarang nih.